panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang akan datang adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Paru Riau. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal. Nama-nama yang telah meninggal tahun gerejawi sampai dengan 27, mulai dari 27 November 2023 sampai dengan 24 November 2024 akan dibacakan. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Ibadah pos pelayanan goa disatukan dengan ibadah di HKBP Makassar masuk pukul 09.00 WIB. Tuhan Yesus memberi hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A7 pencarian dana panitia Natal Remaja dan NHKBP Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 17 November 2024, panitia Pesta Natal Seksi Remaja dan Naposo Hulu akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. Remaja di bahasa Batak dan NHKBP di ibadah bahasa Indonesia. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A6 jadwal kebaktian atau Pesta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Makassar dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa E. Banjarnau CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manulu. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. Yang ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kedelapan, Nyonya MP Silitonga F. Boru Pasaribu. Yang kesembilan, Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Yang ke-10, Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. Yang ke-11, Amang H. Sitorus Pane. Yang ke-12, Amang Situa TS Huta Barat. Yang ke-13, Amang Samuel PP Pasaribu SH. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, ada memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada semua jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 November 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 3 orang. Serta ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja, dapat kita lihat di warta kita. Yang berikut, daftar pemakaian Shopo Talenta atau guru sekolah minggu, dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Berikut daftar Toktoripe Pesta Puncak dan Pesta Mulia dari wilayah Roma sampai dengan wilayah Kolos Galilea. Dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Bagian ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran, dapat kita lihat juga pada warta kita masing-masing, serta jadwal kegiatan dari tanggal 18 sampai dengan 25 November 2024
Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 436 ayat 1 dan seterusnya sembari kita mengumpulkan persembahan. pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca Tuhan buat kita pada minggu ini yang tertulis dari kitab
Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca bersama ini adalah bahagian dari penjelasan Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang kesudahan zaman. Kalau kita membaca dari awal dari ayat yang ketiga, di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada tanda-tanda akhir zaman. Ada tanda-tanda yang dapat kita saksikan di dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan Yesus, perang antar bangsa akan terjadi. Kemudian ada kelaparan, ada bencana alam. Kemudian ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Kemudian ada orang Kristen yang akan dibenci, disiksa dan dibunuh. Kemudian kejahatan yang akan semakin bertambah, dan kasih orang semakin dingin. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa semua tanda-tanda itu masih dari permulaan, dari penderitaan menjelang akhir zaman. Masih bisa dikatakan bahwa tanda-tanda yang Tuhan Yesus sampaikan itu masih awalnya saja. Berarti bisa dikatakan penderitaan menjelang akhir zaman itu akan semakin besar. Bahwa tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, ya mungkin dari semua itu hampir semua sudah terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Kalau kita melihat perang antar bangsa, itu sudah terjadi sampai dengan hari ini. Kalau kita belajar sejarah, ya banyak perang antar suku, perang antar negara, perang antar bangsa itu sudah terjadi. Karena dalam sejarah ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, ada perang kemerdekaan dan segala macam. Kemudian bencana alam, gempa bumi yang disampaikan Tuhan Yesus itu juga sudah terjadi hingga pada saat ini. Bahkan mungkin akan semakin besar lagi kejadian-kejadian bencana alam yang akan terjadi ke depannya. Kenapa? Karena kita belajar tentang kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Bisa jadi bahwa bencana itu semakin besar untuk hari-hari yang akan datang. Kemudian dikatakan akan ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Ini juga sudah terjadi. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Ada yang mengatasnamakan firman Tuhan. Ada yang mengatasnamakan dirinya sudah pernah melihat Tuhan. Ada yang pernah mengatasnamakan bahwa dia sudah pernah menerima wahyu dari Tuhan, katanya. Ada penyesat-penyesat supaya orang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang dibawa tersesat oleh karena guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Kemudian kalau kita juga melihat bahwa dikatakan Tuhan Yesus dan tanda di situ lagi bahwa pengikut Yesus atau orang-orang Kristen itu akan dibenci,
akan disiksa, akan dibunuh. Kalau kita belajar, bahkan di Alkitab sendiri sudah tercatat bagaimana ketika jemaat mula-mula, para rasul di dalam memberitakan Injil, mereka dibenci, mereka dihina, mereka disiksa, mereka dipenjara, bahkan mereka dibunuh. Itu sudah terjadi di dalam kekristenan. Tetapi kenyataan kalau kita belajar bahwa orang Kristen itu semakin dibawa, justru semakin merambat. Orang Kristen itu semakin ditekan, justru Injil itu semakin menyebar sampai ke seluruh dunia. Tentu masih banyak lagi sampai saat ini kebencian-kebencian yang terjadi kepada orang Kristen. Masih banyak sikap-sikap kebencian, intoleransi terjadi kepada orang Kristen. Juga pada saat ini itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan Tuhan Yesus bahwa kejahatan itu akan semakin banyak, kasih akan semakin dingin. Apa artinya kasih semakin dingin? Kita mau diingatkan bahwa ternyata yang dimaksud dengan kasih yang menjadi dingin itu adalah orang yang tidak lagi peduli dengan sesamanya, orang yang tidak lagi peduli kepada Tuhan. Orang tidak takut lagi berbuat dosa. Orang tidak hormat, tidak takut lagi kepada Tuhan. Artinya bahwa ada orang yang tidak lagi takut untuk melakukan yang jahat. Dia tidak peduli mau itu dosa mau tidak. Tetapi orang sudah mulai kehilangan hati nuraninya. Dia tidak takut lagi melakukan apa yang jahat. Dan itulah tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Dan itu juga sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dari semua tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah kita tidak tahu apakah yang sudah terjadi saat ini itu belum seberapa. Apakah yang sudah terjadi sekarang ini, baik itu perang, baik itu bencana alam, baik itu penyesatan dari ajaran sesat, maupun itu penyiksaan kepada orang Kristen, ataupun itu kejahatan itu, apa yang sudah terjadi sekarang ini itu belum seberapa. Apakah nanti di kemudian hari, pada masa-masa yang akan datang, perang itu akan semakin besar, semakin banyak? Apakah bencana alam itu semakin banyak di kemudian hari? Apakah ajaran-ajaran sesat itu semakin banyak yang menyesatkan kita orang Kristen? Apakah kejahatan itu semakin banyak? Orang tidak lagi memiliki kasih di dalam dirinya. Itu yang menjadi pertanyaan yang kita tidak tahu. Jadi sama itu seperti akhir zaman. Akhir zaman juga kita tidak tahu kapan persisnya datang. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita, dia kedatangan akhir zaman itu seperti pencuri di malam hari. Artinya kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan datang. Seperti apa nantinya ke depan kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada tanda-tanda yang akan menyertai bahwa menjelang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita bisa memahami teks daripada nas kitab ini. Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita pada hari ini. Yang pertama kita mau diingatkan firman Tuhan Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita mau diingatkan satu hal, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia sekarang ini akan berakhir. Tentu itu yang pesan yang mau disampaikan. Segala sesuatu akan berlalu. Akhir zaman akan datang. Sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semuanya akan berlalu. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia bisa mengembangkan teknologinya, mengembangkan kepintarannya, tapi firman Tuhan mau menyapa kita, mengingatkan semuanya akan berakhir, semuanya akan berlalu. Tidak ada yang tidak berakhir di dalam dunia ini. Ini pesan untuk selalu kita ingat di dalam hidup. Jadi ini sama seperti kita juga manusia. Kita juga mau diingatkan bahwa kita manusia, betapapun bagaimanapun kita dapat mengembangkan diri kita,
Bagaimanapun kita bisa menggapai cita-cita kita, kita berusaha bagaimana supaya kita bahagia. Kita berusaha bagaimana supaya kita sukses, berusaha supaya bagaimana kita berhasil, bagaimana supaya kita menjadi kaya. Tetapi ingatlah, di satu titik kita akan mati juga. Kematian itu adalah kepastian yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Mau bagaimanapun kita berusaha untuk sukses, berusaha untuk berhasil, berusaha untuk kaya, mau bagaimanapun kita mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita, tetapi satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa akan ada satu titik semuanya akan berlalu, semuanya akan berhenti, dan kita akan mati, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Itu kepastian. Hanya tinggal menghitung hari saja bahwa kita akan meninggal. Maka demikian juga dengan dunia ini juga pada saatnya akan berlalu, akan berakhir. Oleh sebab itulah Amanginang berangkat dari situlah. Itu sebabnya mengapa Yesus Kristus Tuhan kita, kenapa dia harus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya dia menuntun kita untuk masuk ke zaman yang baru. Kenapa? Karena dunia ini akan berakhir. Maka Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang baru. Dia yang sudah menyediakan kepada kita kehidupan yang baru, yaitu kerajaan sorga. Tuhan Yesus mau menuntun kita untuk sampai ke situ. Firman Tuhan mengajar kepada kita Amanginang, di dalam dunia yang baru itu tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kesusahan. Itulah dunia baru yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dan kita mau diingatkan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Tidak ada boleh sampai ke sana jika tidak melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus jalan satu-satunya untuk sampai kepada kita, kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Amanginang, Rasul Paulus ingatkan kepada kita, kalau kita membaca di 1 Korintus 15 ayat 19, dia katakan demikian, kita adalah orang yang paling malang, katanya. Kita adalah orang yang paling malang ketika kita beriman, mengimani Yesus adalah untuk kehidupan dunia ini saja. Kita orang yang paling malang. Sayang, artinya kita mau diingatkan, Tuhan Yesus itu terlalu rendah. Tuhan Yesus itu terlalu kecil kalau kita mengimani Dia hanya untuk sesuatu yang ada di dalam dunia ini saja. Terlalu kecil Tuhan kita itu kalau hanya kita percaya sama Dia supaya kita jadi orang kaya. Terlalu kecil Tuhan itu kalau kita percaya sama Dia supaya kita menjadi sukses, supaya kita menjadi berhasil, supaya kita sehat-sehat. Tuhan itu terlalu kecil untuk kita harapkan untuk hal-hal yang seperti itu. Banyak orang di luar sana tidak percaya sama Yesus berhasil. Banyak di luar sana orang yang tidak percaya sama Yesus, bahkan membenci Tuhan Yesus, hidupnya bahagia, hidupnya sukses, dia kaya raya. Jadi terlalu kecil iman kita itu. Kalau kita hanya percaya sama Yesus hanya untuk berharap sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalau hanya untuk kaya, untuk sukses, untuk sehat-sehat kita beriman sama Yesus, Tuhan itu terlalu kecil, tidak. Tetapi ada satu hal yang tidak dimiliki, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yaitu kehidupan yang kekal. Karena Yesus satu-satunya jalan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itulah kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi terlalu kecil iman kita kalau kita mengatakan aku percaya sama Yesus supaya aku seperti ini, seperti itu, seperti ini dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal, yaitu kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus itu bukan soal miskin atau kaya. Beriman kepada Yesus itu bukan soal sehat atau sakit, bukan soal sukses atau gagal, bahagia atau menderita, pendek umur atau panjang umur. Bukan itu
soal iman. Iman bukan soal kaya miskin dan segala macam, tidak. Tetapi iman itu adalah pengharapan kita bahwa setelah kehidupan kita saat ini ada kehidupan yang kekal. Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Untuk itulah kita beriman kepada Tuhan. Untuk itulah kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Itulah pesan yang pertama yang mau disampaikan kepada kita, supaya kita boleh selalu mengingat bahwa segala sesuatunya pada akhirnya akan berlalu. Tetapi yang kekal itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kekal itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan yang kedua yang mau disampaikan hari ini bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, apapun kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup kita sekarang ini, kita mau diingatkan bahwa di situ ada ujian-ujian. Di situ ada ujian tentang kesetiaan kita. Di situ adalah ujian tentang iman kita kepada Tuhan. Apakah kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan itu? Kita mau diingatkan Tuhan Yesus supaya kita berwaspada, supaya kita berjaga-jaga di dalam segala hal dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena di situ ada ujian. Tuhan akan menguji kita apakah kita akan layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka tidak mudah untuk masuk dalam kerajaan surga. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Bayangkan, unta yang begitu besarnya itu lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang masuk dalam kerajaan surga. Tidak mudah masuk dalam kerajaan surga. Ada banyak ujian-ujian dalam hidup ini yang harus kita hadapi. Dalam segala hal dalam hidup kita ini aman-aman. Tidak mudah untuk lulus masuk dalam kerajaan surga. Ya, mungkin kalau kita mau tes masuk CPNS, ya belum seberapa itu. Mau masuk mau ke perusahaan mana kita itu belum seberapa lah ujian-ujian dia itu. Belum seberapa dibandingkan dengan ujian untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada banyak hal yang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Contohnya kita dapat melihat kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan itu bisa menjadi ujian dalam hidup kita. Itu bisa menjadi ujian apakah kita tetap setia beriman kepada Tuhan. Apakah ketika kita sudah sukses, apakah ketika kita sudah berhasil, sudah kaya, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Atau justru kita menjadi sombong, kita melupakan Tuhan, kita tidak ingat lagi Tuhan. Kita mengatakan, oh ini adalah karena kehebatanku, oh ini adalah karena kepintaranku, oh ini karena kerja kerasku, aku berusaha. Banyak orang seperti itu. Dia otomatis sudah gagal. Kekayaan, kesuksesan, keberhasilan itu bisa menjadi ujian. Ternyata hanya dengan diberikan sedikit, dia sudah tidak lagi bisa teruji. Hanya karena kekayaan sedikit saja, kesuksesan sedikit, dia sudah lagi tidak percaya sama Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia sudah melupakan Tuhan. Dia langsung mengatakan, oh ini karena kehebatanku, oh itu karena IQ ku tinggi, oh itu karena aku pintar. Dia sudah gagal. Ada juga orang ya, karena sudah banyak hartanya, banyak bisnisnya, ya sibuk waktunya, habis waktunya hanya untuk ngurusin bisnisnya, sibuk hanya untuk mikirin usahanya, pekerjaannya. Tidak ada lagi waktu untuk ibadah. Dia juga sudah gagal. Karena repotnya ngurusin bisnis, repotnya ngurusin usahanya, repot ngurusin pekerjaannya, akhirnya gak ada lagi waktu untuk ibadah sama Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu juga menjadi ujian dalam kehidupan kita. Tetapi tidak hanya dalam kebahagiaan, keberhasilan, tetapi ada juga di dalam penderitaan.
Ketika seseorang menderita, ketika susah hidupnya, itu juga menjadi ujian dalam kehidupan banyak orang, di dalam banyak kehidupan kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan ketika kita menderita, ketika kita hidup susah? Ada orang karena sulitnya hidup, gak sabar lagi sulitnya hidup, sudah sangat menyakitkan. Akhirnya apa? Dia mencuri, dia melakukan kejahatan. Itu adalah ujian. Apakah kita tetap setia percaya sama Tuhan, akan berkat Tuhan ketika kita dalam kesulitan dan kesusahan? Ada orang yang berharap bagaimana supaya cepat keluar dari penderitaan, bagaimana supaya cepat kaya, kan gitu. Maka orang coba-coba, oh kita coba judi online. Berharap dengan judi online dia akan cepat kaya, dia akan bisa merubah hidupnya. Oh ternyata tidak. Justru semakin hancur hidupnya. Kenapa? Karena bandar tidak pernah menang, tak pernah kalah, kan gitu. Depo terus, tapi nggak pernah WD. Itu yang terjadi. Akhirnya cuma depo terus. Ya, itu kenyataan yang terjadi pada saat ini. Yakinlah, judi online tidak akan pernah membawa perubahan kebaikan dalam hidup kita. Kalau ada pun yang seperti itu, mari kita tinggalkan. Ya, itu ujian dalam hidup kita. Masih banyak cara yang baik, cara yang layak untuk yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hanya akan berkaya bandar. Sudah. Jangan kita percaya akan hal-hal yang sifatnya instan cepat. Bahkan ada orang yang sampai karena sudah kecanduan, akhirnya dia menjual aset. Habis asetnya apa lagi? Ujungnya masuk lagi ke pinjol itu pinjol ilegal pula. Gitu. Semakin hancur hidupnya, semakin parah hidupnya. Itu konteks yang terjadi saat ini Aminam di dalam kehidupan kita. Secara khusus kita bilang dari di Indonesia. Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah semakin menderita. Kelas menengah ke bawah semakin hancur hidupnya karena judi online. Maka mari kita merenungkan itu, Aminam. Maka kita harus percaya bahwa sumber berkat itu Tuhan. Kita cari-cari kerja yang baik lah gitu. Ada lagi orang karena sakit penyakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, dia berdoa kepada Tuhan berharap supaya sembuh. Tetapi kenyataannya apa? Tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia tidak tahan uji. Akhirnya apa? Dia mencari Allah lain. Dia menyembah berhala. Dia menyembah iblis di dalam hidup. Berharap dia akan sembuh. Dia meninggalkan Tuhan. Ada orang karena karirnya, karena pangkatnya, gak naik-naik di situ-situ aja terus. Akhirnya dia tergoda, pindah agama. Berharap ketika dia murtad, ketika dia pindah agama, maka pangkatnya akan naik, jabatannya akan ditinggikan. Ada orang seperti itu. Akhirnya dia meninggalkan Tuhannya, meninggalkan imannya. Kenapa? Hanya karena jabatan, karena pangkat. Memang itu beberapa contoh-contoh yang bisa kita lihat. Itu ujian-ujian yang bisa terjadi di dalam kehidupan. Menguji kita apakah kita tetap layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya masih banyak lagi di dalam kehidupan kita ini. Bermacam-macam bisa menjadi ujian. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan selamat. Akan ada keselamatan, akan ada mahkota kehidupan. Oh, kepada orang-orang yang tetap
memenangkan kehidupannya sampai akhir hidupnya. Orang yang bertahan sampai ujung, orang yang bertahan di dalam setiap ujian-ujian itu, itulah yang akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, amanah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, katanya. Ketika masa tuanya, ketika Paulus sudah mau mati, dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah sampai ke garis akhir, dan aku memelihara iman. Jadi kita juga mau diingatkan, pastikan Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita harus sampai ke garis akhir dengan tetap memelihara iman kita. Pastikan kita sampai. Jangan sampai permata itu lepas dari tangan kita. Kita pegang iman itu sampai akhir hidup kita. Kita harus bisa memenangkan setiap ujian-ujian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam segala hal di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu saat ini. Tuhan menyapa kami melalui firman bahwa segala sesuatu akan berlalu, sama seperti hidup kami, Tuhan. Bahwa pada saatnya kami juga akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kami boleh bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang telah menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal melalui anak Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan, yang membuka jalan bagi kami Tuhan, supaya kami dituntun oleh kuasa-Mu, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam setiap orang yang percaya. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memenangkan setiap ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Mampukan kami Tuhan, jangan biarkan kami tersesat. Jikapun kami Tuhan di jalan yang salah, kami pergi ke tempat yang salah, Tuhan ingatkan kami, supaya kami kembali ke jalan yang benar, sehingga kami Tuhan kembali memperoleh kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Karena Tuhan mengingatkan kepada kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini semuanya akan berlalu, semua akan berakhir. Tapi yang setia kepada Tuhan, itulah yang akan memperoleh keselamatan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan dalam hidup kami ini. Kami percaya bahwa yang terbaik yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala berkat, sumber anugerah, sumber segala kebaikan hanya dari Tuhan saja. Biarlah itu Tuhan yang meneguhkan iman dan percaya kami untuk selalu setia dan mengikuti Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh berkumpul pada saat ini. Biarlah Tuhan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang sedang kami tekuni setiap hari. Tuhan selalu berkati kami, supaya kami selalu boleh Tuhan di dalam penyertaan Tuhan saja. Tuhan Bapa kami demikian juga pada saat ini Tuhan, kami boleh berdoa di dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu di dalam minggu ini. Berkati Tuhan, setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami boleh berdoa bagi mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Berkati obat yang mereka makan Tuhan. Berkati perawatan yang sedang mereka jalani Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan hanya datang dari Tuhan saja. Berikan mereka keteguhan iman. Berikan mereka kekuatan untuk juga boleh melawan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Demikian juga Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun. Di dalam minggu ini kami juga berdoa bagi mereka Tuhan. Kami boleh bersyukur buat umur yang panjang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, sukacita, harapan-harapan mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Tuhan demikian juga Tuhan, kami boleh berdoa secara khusus juga
buat segala pelayanan, pos pelayanan yang sedang dijalani oleh gereja-Mu Tuhan. Baik itu di pos pelayanan Goa maupun pos pelayanan Parepare. Kami percaya bahwa gereja-Mu akan semakin bertumbuh, gereja-Mu akan semakin berkembang. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati segala apapun Tuhan yang boleh dilaksanakan oleh gereja-Mu menjadi yang terbaik. Kami juga Tuhan boleh berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Amang Pendeta RJ Simamora, yang akan berangkat dan akan mengikuti Sinode Godang di Tarutung. Kami boleh percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam perjalanannya, dan segala aktivitas di dalam Sinode Godang boleh berjalan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, amanginang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersalaman,